Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala kebaikan, atas segala kemurahannya di dalam diri kita ini, bahwa karena pimpinan dan pertolongannya maka kita ada kuat dan sehat. Dan terlebih dalam keseharian kita saat ini, dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan kita, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita sekalian, dan menjadi rasa syukur dan kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 264, Mari Hai Laskar, Mari Lekas. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari hai laskar, mari lekas. Mari hai laskar, mari lekas. Carilah Tuhan agar lepas dari setrumu jahat dan keras. Mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam maha terang, dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Mari Panglima mau beri pedang, yang firman Allah kuat di perang, ketopong selamat perisai iman. Mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam maha terang, dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan-Mu di dalam diri kami ini, bahwa Tuhan senantiasa menjadi penolong yang sejati, dan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah maka kami ada. Dan itulah sebabnya kami datang bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kepada seluruh pemuda-pemudi yang mendengarkan, kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah firman Tuhan, akan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu berhasil menggapai cita-cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sekira keberhasilan itu adalah dambaan setiap orang di dalam hidupnya. Siapapun juga sangat mendambakan apa yang disebut dengan keberhasilan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Itulah sebabnya orang sedang berjuang, berusaha keras, menambah ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, mencari pengalaman-pengalaman sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan, dengan maksud bahwa melalui hal-hal seperti itu, maka menjadi bekal bagi dirinya untuk menemukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Sebab seorang pribadi dikatakan bahwa berhasil di dalam hidupnya, berhasil di dalam perjuangannya, ketika apa yang diupayakan, ketika apa yang diusahakan, ketika apa yang dikerjakan menemui hasil di dalam kehidupannya, dan hasil itulah yang memberikan kebanggaan, yang memberikan kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara-saudara bertanya-tanya pada saat ini, bahwa apakah diri saya ini bisa menemukan keberhasilan atau bisa menemukan kesuksesan, bisa menggapai apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan. Atau mungkin ada yang berpikir saat ini, kira-kira apa yang saya harus buat, apa yang saya harus lakukan di dalam diri saya ini, bagaimana hidup saya ini, bagaimana caranya menjalaninya supaya saya bisa menemukan keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan saya ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa untuk menemukan keberhasilan, untuk menemukan kesuksesan dalam menggapai cita-citamu, dalam menggapai apa yang menjadi impianmu, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa imanlah kepada Tuhan yang menjadi dasarnya. Imanlah kepada Tuhan yang menjaminnya hal itu terwujud di dalam dirimu. Tetapi ketika tidak ada imanmu, maka tidak ada dasarnya untuk sukses. Jika tidak ada imanmu kepada Tuhan, maka tidak ada dasarnya untuk memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jelas kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi sangat jelas firman Tuhan bahwa kesuksesan, keberhasilan yang belum di depan mata saat ini, kesuksesan dan keberhasilan yang mungkin saudara-saudara katakan belum terbayang di hadapan saya, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa imanlah yang menjamin semuanya itu, menjadi dasar untuk mendapatkan, menjadi dasar untuk mengalaminya, menjadi dasar untuk mendapatkannya di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan untuk menemukan keberhasilan, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat ini, bahwa bagaimanakah caranya supaya kesuksesan, keberhasilan itu terwujud di dalam dirimu. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa imanmu yang sudah menjaminkan hal itu terjadi. Tetapi bagaimana hal itu bisa terwujud? Ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan yang pertama di sini kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sini saya simpulkan bahwa keberhasilan dapat diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya keberhasilan, kesuksesan terwujud di dalam dirimu? Bagaimana caranya supaya apa yang menjadi impianmu, harapanmu, dambaanmu dapat terwujud di dalam kehidupanmu? Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa keberhasilan seperti itu dapat diperoleh melalui ketaatan yang dibangun kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Mari kita melihat anak muda yang dikisahkan di dalam kitab Daniel pasal 3. Di situ kita menemukan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dikatakan bahwa ketiga pemuda ini menemukan keberhasilan, kesuksesan, walaupun atau sekalipun mereka berada di tempat buangan, mereka berada di tempat penjajahan, namun mereka memiliki keberhasilan, yaitu kedudukan tinggi di wilayah Babel pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Saya kira ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat sehingga mereka bisa menemukan keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Sangat jelas kalau kita memperhatikan dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di situ ada 3 hal yang mereka lakukan untuk menemukan keberhasilan. Yang pertama dikatakan bahwa mereka tidak mau melakukan penyembahan berhala, sebab itu adalah dosa yang melawan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang berhala, mungkin kita tidak akan sama seperti kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa penyembahan berhala itu adalah menyembah kepada patung, menyembah kepada dewa-dewa. Tetapi bagaimana berhala bagi kita saat ini? Bisa cita-cita kita menjadi berhala, bisa apa yang disebut dengan keinginan itu bisa menjadi berhala, bisa hobi itu bisa menjadi berhala. Kalau semuanya itu sudah mengganti kedudukan Tuhan di dalam diri kita, maka hal itu pun menjadi berhala di dalam dirimu. Saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dikatakan bahwa mereka tetap taat di dalam kehidupan mereka, walaupun atau sekalipun pada waktu itu Allah tidak langsung menolong mereka untuk melepaskan mereka dari perapian yang dibuat 7 kali lebih besar daripada biasa. Kemudian yang ketiga, di sini kita menemukan bahwa mereka memiliki iman bahwa Allah sanggup menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan. Saudara-saudara, melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kita diajari bahwa kunci keberhasilan, kunci kesuksesan untuk menggapai cita-citamu, untuk menggapai impianmu di dalam hidupmu sebagai seorang anak muda adalah memiliki ketaatan kepada Tuhan di dalam kehidupan. Taat untuk beribadah, taat untuk melayani, dan taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab apa yang kau tabur, itulah yang engkau tuai. Saya kira sangat jelas firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kau tabur, itu jugalah yang kau tuai. Jika engkau membangun dan jikalau engkau memiliki kesetiaan kepada Tuhan, maka kesetiaan dan ketaatan itu jugalah yang kau tabur, yang kau tuai di dalam kehidupan. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup? Yang kedua, di sini kita lihat di dalam ayat yang pertama, di sini sesimpulkan bahwa keberhasilan dapat diperoleh melalui sikap yang bertanggung jawab di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang kedua yang bisa kita lihat tentang pribadi atau orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, yang sukses di dalam hidupnya, karena dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam dirinya. Kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 13 sampai pasal 14. Di situ mengisahkan tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di situ dikatakan bahwa ketika ke-12 pengintai ini diutus mengintai tanah Kanaan, maka mereka kembali kepada Musa, mereka kembali kepada bangsa Israel dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 10 orang, di mana dikatakan bahwa kelompok ini kembali membawa kabar yang busuk,
kabar yang tidak baik, kabar yang membuat umat-umat pada waktu itu memiliki hati yang kecut, dan mereka berpikir bahwa tidak bisa memasuki tanah Kanaan sekalipun itu adalah tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Namun saudara-saudara, untungnya ada dua pemuda, yaitu Yosua dan Kaleb, yang kembali membawa berita yang baik, berita yang menggembirakan, berita yang menguatkan Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berkata bahwa sekalipun di dalam tanah Kanaan ada keturunan Enak, yaitu orang-orang raksasa, namun kita pasti menghadapinya, kita pasti melawannya, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita temukan melalui kisah 12 pengintai ini? Dikatakan bahwa kisah ke-12 pengintai ini mengajarkan kepada kita tentang pribadi yang bertanggung jawab. Bahwa ketika kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau apapun yang dipercayakan kepada kita, kita pasti berhasil dan kita menuai keberhasilan atau kesuksesan di balik dari semuanya itu. Sebab sangat jelas dikatakan dalam pasal 14 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-37, dikatakan bahwa 10 pengintai yang tidak bertanggung jawab, yang pula membawa kabar buruk kepada bangsa Israel pada waktu itu, membuat hati bangsa Israel takut dan kecut, dan untuk memasuki tanah perjanjian pada waktu itu. Dikatakan bahwa semuanya mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi untungnya ada 2 orang yang kembali membawa berita yang menggembirakan, yang menyukakan hati bangsa Israel pada waktu itu, sehingga mereka semangat untuk memasuki tanah Kanaan. Dikatakan bahwa Kaleb dan Yosua inilah yang meneguhkan iman percaya umat-umat Tuhan pada waktu itu, sehingga dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb inilah menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian untuk memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, melalui kisah 12 pengintai ini, kita diajari bahwa kalau kita hidup bertanggung jawab di dalam diri kita, maka kita menuai keberhasilan. Tetapi ketika kita tidak bertanggung jawab dalam menjalani hidup kita, maka kita pun juga tidak menuai keberhasilan di dalam diri kita. Jadi kalau kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita menuai keberhasilan. Tetapi ketika kita tidak bertanggung jawab dalam hidup kita ini, maka kita pun juga tidak menuai keberhasilan di dalam diri kita. Jadi tanggung jawab yang dimaksudkan di sini bahwa apakah itu tanggung jawab dalam menjalani masa mudamu, tanggung jawab dalam pelayananmu, tanggung jawab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu apapun di dalam hidupmu. Ketika engkau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka engkau pasti berhasil di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari kita menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berbangga buat segala kemurahan dan pertolongan-Mu di dalam diri kami ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhanlah maka kami ada, dan itulah sebabnya kami datang bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Baru saja saat ini kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Roh Kudus terus yang menuntun, Roh Kudus terus yang senantiasa memeliharakan kami, sehingga kebenaran-Mu ini mampu kami lakukan di dalam diri kami ini, sehingga para anak-anak muda-Mu Tuhan mampu menemukan keberhasilan-keberhasilan. Setiap jemaat-Mu Tuhan memperoleh keberhasilan di dalam diri mereka. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk setiap anak-anak muda-Mu saat ini,
dalam menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka, Engkau terus menunjukkan kasih dan setia-Mu, menunjukkan tuntunan dan pertolongan-Mu, untuk senantiasa melihat bagaimana kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan nyata dan sempurna dialami di dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya kami mohon, rancangkan terus apa yang terbaik dan kuatkan iman percaya mereka untuk selalu memandang kepadamu, untuk selalu hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong yang sejati, untuk selalu hidup bersyukur dan untuk selalu hidup berbangga, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan terus untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Bagi yang bekerja, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan senantiasa kekuatan dan kemampuan daripada-Mu Tuhan. Begitupun juga kami datang berdoa bagi yang sedang berjuang di tengah pendidikan. Tuhan selalu memberikan semangat-semangat belajar, kecerdasan-kecerdasan untuk selalu berhasil dalam perjuangan pendidikan. Bagi yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, Engkau yang membukakan peluang kepada mereka untuk senantiasa melihat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan sempurna dialami, dirasakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami pun juga mendoakan untuk setiap orang tua mereka, Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai, memberkati dalam berbagai kesibukan-kesibukan mereka, untuk selalu menikmati segala kemurahan-Mu, untuk selalu menikmati segala tuntunan dan pertolongan-Mu. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan selalu dinikmati di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, jika ada pemuda-pemuda pada saat ini dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan Engkau memberikan kekuatan iman, berikanlah solusinya. Dalam berbagai rencana-rencana hidup, Engkau yang mengurapi dan memberkati, supaya melalui semuanya itu anugerah-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan sempurna dialami, dirasakan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang selalu terus berdiri teguh di dalam iman pengharapan kepadamu, untuk selalu hidup mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, berkati terus kehidupan mereka dalam berbagai keberadaan, dalam berbagai aktivitas, untuk selalu menikmati segala apa yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi diri mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.